warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada TV yang berbahagia, hari ini di momen yang sangat berharga ini bulan kemerdekaan. Ya, bulan kemerdekaan, kita bebas merdeka memikirkan apa saja yang penting untuk kemaslahatan umat, yaitu untuk mendidik masyarakat lebih baik dari dirinya, keluarganya, dan masyarakat bangsa Indonesia. Betul ya gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu di podcast Nandur Becik, Donya Becik Akhirat AB. Nah, kita perkenalkan Mbak Onis Aksani. Oke ya, ini saya sedikit aja ya, membacakan sedikit aja, soalnya luar biasa. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau juga seorang jurnalis, terus penulis buku, dan sekarang sedang mungkin udah lama ya, beliau di komunitas Green Living Support ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita perkenalkan, inilah Mbak Onis Aksani. Silakan perkenalkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah. Ini hari pertama saya hadir untuk menyemangati orang-orang yang sebenarnya udah peduli, empatinya udah tinggi. Alhamdulillah. Dan kali ini saya bangga karena tema Green Living itu juga jadi perhatian. Terima kasih ini kesempatannya. Mungkin yang sekarang pertama saya Onis Aksani, saya ibu dari 3 anak schooling. Kami mendidik sendiri anak-anak kami, insya Allah dengan kolaborasi, salah satunya agar value green-nya tetap menyerap sejak dini memang ya, insya Allah dari rumah, dari terdekat, yang terdekat seperti itu. Iya, beliau tadi sudah cerita tentang putrinya yang ini ditunjukkan juga bahwa kalau sudah terlanjur dibawain sedotan itu dibawa pulang. Nah, dibuang, nggak sembarangan buangnya. Iya. Dan juga diingat, beliau itu sangat senang kalau minumnya itu dikasih gelas, bukan plastik. Nih, kayak saya nih. Ini nanti kita tinggalkan. Betul. Itu sangat luar biasa. Dan ini kepedulian lingkungan yang sudah Mbak Onis lakukan. Ini beliau juga disebut sebagai petualang emisol. Atau gimana tuh? Coba petualang emisol. Emisol itu singkatan dari empati, ide, dan solusi. Emisol gitu. Betul. Sebenarnya bukan teori kami ya, cuman saya senang sekali dengan kata emisol itu, karena ternyata Allah itu Masya Allah sudah memberikan bakat empati kepada saya. Kalau dulu waktu masih empati, kalau ada masalah itu saya sering, kenapa sih mengeluh, kenapa sih ada masalah ini, gimana ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dulu itu terlalu larut dengan masalah. Kalau sekarang saya lihat dengan konsep emisol tadi, oh, ada masalah ini ya, apa ya ide yang bisa dilakukan? Dan itu pun serunya kalau udah punya anak-anak itu bisa diajak ngobrol dan idenya itu luar biasa. Celotehnya mereka itu kami nggak kepikir jadi program gitu. Jadi tapi kemudian ketika ide itu ada, kita ngajak diskusi atau menghadirkan guru untuk solusinya tadi. Kami akhirnya jadi senang banget dengan kata lebih jadi petualang gitu. Karena masalah kan banyak ya. Masalah itu lah 1-2. Karena banyak tadi jadinya petualangan gitu. Kalau ketika gagal gimana? Nggak bisa selesaikan solusi. Itu kan petualangan, Pak. Jadi kadang ada gagal, kadang ada berhasil. Luar biasa. Dan juga ini saya mau tanya nih, sejarah awal mulanya terbentuknya Green Living Support ini. Nah, lucunya Pak, ini dari anak. Jadi membersamai rasio kid dan rasio self. Jadi ketika kita membersamai anak-anak, kita ternyata ikut tumbuh, Pak. Anak saya itu sering tanya ke saya tentang bukunya dia membaca, saya bacakan ya, waktu itu masih umur 3 tahun gitu. Dia tanya, Bunda kenapa kita kok pakai AC? Bunda, kan AC itu nggak ramah alam. Bundanya ya, gurunya. Jadi, wah, saya seperti diaudit loh. Bunda, kenapa kita kok merusak sampah? Lihat Bunda, ada hewan-hewannya ternyata nggak bisa loh hidup karena kita kasih jalannya, kita kasih aspal, kita sampahnya, kita botol minum, diaudit sama anak-anak. Dengan saya empati udahan, rasanya ingin nangis, ya ampun salah semua rasanya gitu. Nah, tapi kan tadi kita membacakan buku, iya benar, itu memang objektif gitu. Ilmu pengetahuan kan objektif ya,
ya udah kalau gitu saya yang harus introspeksi nih. Jadi ya itu kami remove AC, Pak. Jadi rumah nggak AC, Pak, tapi tidak kami nyalakan, tidak kami pakai, kami cabut gitu. Kemudian dari situ lagi anak-anak setiap hari kan kami dekatkan dengan alam, karena dengan dekat dengan alam mereka lebih mudah menemukan Allah ya. Karena alam ini hewan ciptaannya siapa? Allah dan seterusnya. Tapi ketika lewat alam itu, Pak, jalan sedikit ada sampah. Jalan sedikit ada sampah. Awal-awal cuma sedikit nggak apa-apa, Pak, dekat rumah itu. Kalau lagi pergi-pergi anak saya itu jadi mengutin sampah, Pak. Saya kan itu jadinya. Jadi tapi ya memang itu kenyataannya. Akhirnya dari sana kepekaan kami di sana, akhirnya saya ikut belajar, ya saya harus konsisten dong ngajarin anak minum sampah ya harus minum sampah juga gitu ya. Alhamdulillah akhirnya lahirlah lagi, karena green itu sulit sekali, Pak, ngolah sampah itu sulit sekali. Makanya harus ada yang support. Akhirnya bisa terbentuklah Green Living Support ini dengan tahap-tahapan yang panjang. Akhirnya ternyata kami harus luar biasa, gitu. Ini Masya Allah gitu. Ya berarti gini, kita itu kan concern di 40 yayasan Jawa Timur ya, ada 8.000 sekian, hampir 9.000 anak yatim ya di panti itu. Nanti kalau misalnya kita perlu untuk jadi narasumber di panti-panti kan bisa juga ya kan. Terus ini kan memang harus bagaimana political will dari pemerintah untuk pengelolaan sampah ini. Kalau pemerintah kan nggak serta-merta bisa mengolah sampah, tetapi masyarakat perlu edukasi. Jadi edukasi yang harus dijalankan oleh kita, ya kita pendekatan personal approach kepada masyarakat tersebut ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi misalnya kita nanti kita ada kegiatan beberapa event yang untuk masyarakat, itu bisa juga disertakan. Mbak Onis bisa ikut ya ke panti kami nanti insya Allah ya. Ya itu kalau bilang panti itu ya, itu udah misinya itu udah nggak lagi jadi, saya nggak jadi ibunya anak saya. Jadinya udah anak yang banyak. Jadi kalau kayak gitu tuh udah lebih semangat tuh, karena 3 anak aja ya, Pak. 3 anak itu bikin saya udah empatinya ke sana. Pertanyaan satu, Bunda, ini tanaman apa, bisa dimakan nggak? Nah, akhirnya kamu bikin program edukasi tentang tumbuhan liar tadi, pernah kami ciptakan ya. Jadi salah satu yang di itu yang saya tuliskan, salah satunya adalah olah tumbuhan liar. Itu 1 anak, Pak. Yang satunya tentang sekolah menyenangkan, yang mana gimana sih, terus yang kayak apa sih sekolah menyenangkan, kenapa kok sekolah menyenangkan itu hanya untuk orang-orang kaya sih? Nah, itu 2 anak. Karena kalau anak Indonesia itu tadi, kita empati berapa banyak solusi yang keluar. Karena tadi kalau Allah menciptakan kita pasti dengan misi ya, dengan misi dan pasti dengan tujuan. Kita aja bikin teh misalkan, itu udah gunanya kan untuk disajikan. Pasti ada manfaat ya, nggak mungkin sesuatu dibuat untuk sia-sia kan. Berapa banyak nanti akan ada solusi-solusi dari empati berapa banyak anak itu tadi ya. Masya Allah, itu kalau bisa. Kalau melihat pembicaraan tadi itu, saya kan pernah tuh ya, kalau melihat sesuatu misalnya kembang itu ya, bunga itu kepengen aja saya makan. Tapi memang saya sering mulai sejak kecil tuh suka, sampai rumput saya cabut tuh pernah. Oh begini rasanya, ada rasa kayak ketimun, itu rumput yang saya ceritakan tadi. Iya, betul, iya. Banyak sekali. Mungkin itu ya. Itu rasa empati, terus nanti timbul kepada kita mencintai lingkungan. Mungkin bisa jadi begitu ya. Ada 2, Pak. Ada potensi dan satunya masalah. Gitu. Ketika kita lihat potensi kita punya potensi ya. Dan hubungan sama minat, sama tumbuhan, hewan, atau anak kecil misalkan. Terus ada juga yang tadi, yang masalah. Itu empati kita bisa disatukan antara bagaimana melihat potensi itu untuk dikembangkan dan masalah untuk disolusikan. Jadi masalah itu bukan suatu masalah, tapi suatu potensi ya, tantangan untuk dikembangkan. Beda kan, kalau tantangan kan ditakutkan ya, Pak. Tapi kalau masalah kan dihindari. Gitu. Jadi mungkin itu. Jadi kalau misalnya lebih tanaman tadi, saya jadi ngerti loh, Pak. Gara-gara pertanyaan tadi, tumbuhan sama tanaman beda ya ternyata. Itu saya baru tahu. Tapi karena dari empati sama anak tadi tanya,
apa sih pertanyaan ini, apa sih bedanya tumbuhan sama tanaman? Saya jadi belajar nih. Jadi empati itu memang kemana-mana. Dan hargai apa kalau Allah ilhamkan itu, berarti di situ kita akan insya Allah jadi solusi ya. Betul. Ya insya Allah ke sana. Satu orang pasti ada perannya gitu. Terus ini gimana sih cara merawat lingkungan versinya dari Green Living Spot ini? Oh iya, kalau dari kami sebenarnya kita selalu nyari yang ideal gimana Pak? Idealnya yang paling benar yang gimana? Tapi kami juga melihat tadi gimana sih? Jadi kalau lihat atas tapi juga tetap lihat bawah. Tapi kita gimana? Kalau yang ideal memang seharusnya memang kita punya panutan ya, Rasulullah sikat gigi aja nggak nyampah Pak. Jadi kalau kita sikat gigi sekarang belum pasta giginya, belum sikat giginya plastik gitu ya. Plastiknya. Plastik bungkusnya itu. Kalau Rasulullah tinggal petik, udah itu pun bisa terkomposkan, Masya Allah kan. Nah, kita itu udah tercerabut dari situ. Tapi kalau kita cari ideal, ya masih lama mungkin atau masih panjang atau susah gitu. Tapi yang paling mudah ya tadi kami pakai prinsip 3A. Itu beliau penulisnya adalah Bunda Dini Kusumawardhani, beliau guru kami. Beliau mengajarkannya itu 3A biar mudah ya, cegah, pilah dan olah. Nah, kalau kita udah punya sampah, misalkan ya Pak, saya permisi ambil ini kita udah hasilkan. Kita cuma minum glek-glek 2 menit habis. Tapi ini nanti kita harus memilahnya, yang botolnya, tutupnya, ininya, belum apa ini stikernya, ini. Nah, belum nanti produk-produk yang lain, layar-layarnya banyak banget gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan kita sibuk untuk memilah, sibuk mengolah, lelah dan energinya banyak. Belum tahu kan ya Pak ya, kalau kita ngolah itu memilah ini kan nanti harus di mesinnya butuh energi nggak Pak? Betul. Listriknya, transportasinya Pak, sampahnya dari, kalau semua masalah sampah itu diselesaikan dari rumah, dari yang terdekat ya, udah nggak masalah Pak, nggak perlu tukang sampah ngangkut. Bukan tukang sampah ya Pak, pahlawan ya, kalau saya bilang kebersihan. Pahlawan ya Pak, pahlawan kebersihannya itu tukang yang bantuin bersih-bersih tadi itu nggak butuh transportnya, itu satu. Kedua, penghematan energinya. Nah, yang dimulainya dari mana? Cegah aja. Kalau kita udah sebut, Pak saya nggak usah pakai ini ya Pak, saya pakai ini aja. Nih tehnya, belum lagi tadi teh itu ada dari beragam tumbuhan Pak, ya kan? Teh itu kita kenal teh Aceh ya, teh dari tanaman teh. Padahal bugenvil bisa jadi teh. Kalau yang terkenal sekali, yang tren itu Pak, yang ungu itu bunga telang. Oh iya. Dan itu Masya Allah. Saya udah minum bunga telang. Bunga ungu. Iya betul. Itu kan mudah sekali ya Pak. Artinya ditanam sedikit. Mudah sekali tumbuh gitu. Kalau Allah mudahkan berarti itu memang harus bisa dimudahkan. Kalau emang sulit tanamnya ya mikir lagi, berarti Allah nggak sekar itu ini sekar berwarna ungu. Betul. Kalau emang susah untuk ditanam, susah ditumbuhkan, berarti itu nggak boleh terlalu intensif dikonsumsi. Logikanya gitu. Allah ciptakan itu kayak mudah. Kalau durian mudah, berarti bisa dikonsumsi. Durian sama pepaya gimana Pak? Lebih sering mudah mana? Pepaya. Nah, berarti lebih bagus mana Pak? Betul. Memang betul. Daunnya bisa, kembangnya bisa dimakan, bijinya bisa. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya semua itu mudah, hanya kita yang bikin susah Pak. Betul. Nah jadi ya kalau mau dari mulai mana ya cegah aja. Jadi mencegahnya biar nggak lelah, kita fokus aja mencegah. Jadi misalkan yang sederhana bawa botol minum sendiri, dan ya beli makan boleh. Saya nggak ngelarang semua orang harus masak sendiri tidak. Tapi misalkan bawa kemasannya itu sendiri, kita beli. Dan lucunya ya Pak ya, saya itu punya langganan bubur ya. Itu karena kami nggak pernah kami selalu bawa wadah sendiri, nggak pernah pakai kemasannya. Saya tuh dikasih mesti banyak Pak. Jadi itu tapi hayang nggak semua. Karena dia waduh Mbak, masa nggak, bahasa Jawanya muncul ya karena saya Jawa. Iya nggak sopan lah, beli kok nggak dikasih plastik. Jadi pedagangnya itu yang paksain, udah dibawain tetap. Artinya apa? Walaupun kita sudah berusaha, edukasi masyarakat tetap harus jalan. Dan itu unik itu ya, kan penemuan unik berarti kan, sampai sangat unik sekali gitu maksudnya. Enggak gitu Pak, kalau kami aktivis di Indonesia itu komunitas ini, kan kita itu nggak unik. Kita itu hanya terasing di area yang sudah mulai berubah gitu. Jadi kalau kita misalkan kita hidup 20 tahun yang lalu ya biasa aja. Saya tadi coba cerita, mertua saya dulu itu, almarhumah ya, beliau
itu kalau menyajikan makanan ada sapu tangannya, ada lap makan gitu Pak. Karena saya udah anak kos gitu ya, kok agak jijik gitu. Tapi ternyata itu malah itu yang dialami. Beliau itu bertahun-tahun di sapu tangannya lap makan itu dan itu dijaga. Saya akhirnya begitu diberikan ke saya kok langsung jelek. Saya salah gimana cara ngelamar mama itu. Jadi hanya kita itu udah mulai terasing gitu. Dulu kita meramban itu biasa. Sekarang kayak orang nggak punya duit sih meramban tanaman liar, tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Nah jadi kan kita yang sekarang mulai mereka yang berubah. Sebenarnya kita enggak, itu kan kewarisan kebijakan lokal apa istilahnya ke ini ya. Jadi sebenarnya udah ada. Iya. Kita yang tercerabut. Tinggal kitanya aja nggak mau kan. Kalau kita googling juga ada toh. Itu googling manfaat kembang-kembang ini. Kan saya setiap kemana-mana saya foto pakai Google apa namanya? Google Lens. Ya betul. Itu saya foto. Ini manfaatnya apa? Terus saya langsung coba. Kok nggak pahit tapi enak, gitu kan? Uniknya itu saya pernah kan sengaja kami membeli semua tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa dimakan. Saya taruh di rumah. Tapi anak-anak itu lagi eksplorasi tentang kelinci sama ayam. Dimakan Pak. Jadi tumbuhan saya yang sisa itu sirih gading yang nggak bisa dimakan. Iya. Pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang nggak bisa dimakan itu disisakan sama kelinci gitu. Jadi berarti nggak bisa dimakan ini. Iya. Buat obat mungkin, buat dibalur apa-apa. Jadi kalau mereka fungsinya fungsi yang lain. Iya. Fungsi pengobatan luar. Mereka itu penyerap karbon dioksida pencemaran ya. Betul. CO. Ya. Menyerap itu. Baik. Jadi nggak ada yang sia-sia, tapi memang harus kadang harus kita ini ya, gali lagi apa yang ada di, ya itu empati lagi Pak, empati lagi apa yang ada di rumah kita, apa yang di sekitar kita gitu, sehingga kita ternyata tadi tehnya nggak perlu beli. Kalau teh itu ada plastiknya, ada kertasnya ya, ada kantong kayak itu ya, gimana Pak? Sampahnya banyak nggak? Banyak, sangat banyak itu. Kita cegah aja supaya jadi mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa gitu. Cluenya di situ. Nanti kalau saya jelaskan yang sulit-sulit, waduh pusing nanti. Pokoknya itulah intinya, karena di panti asuhan juga seperti itu kan, banyak kan teh-teh yang itu kan, gimana cara mengolahnya kan. Kalau saya boleh tahu nggak Pak, ini saya, bagaimana jadi tamu yang bisa mensupport tuan rumah untuk minim sampah. Karena kalau saya kalau mau berkunjung, saya biasanya, ini tadi agak lupa ya, biasanya saya bilang, saya jangan disiapkan apa-apa, saya udah bawa bekal gitu. Kalau anak-anak malah kami bawa sendiri, jadi bawa buah sendiri, bawa apa gitu. Karena buah itu lebih alami, buah itu lebih nggak nyampah, bisa terkomposnya mudah gitu. Betul. Jadi dan nggak repot ya. Gitu. Iya betul. Repot itu saya nggak bilang repot sih. Buah itu repot, tapi buah itu nggak merepotin alam. Dia langsung diserap oleh tanah lah. Bisa menyuburkan malah. Bisa menyuburkan. Iya. Tapi kalau plastik kan nanti malah ini ya, alam nggak bisa menyelesaikan masa itu. Gitu. Betul. Waktu lama. 100 tahun juga masih rusak itu lama. Kegiatan rutin untuk bulanan dari Green Living gimana deh? Kami ada beberapa program yang rutin ya. Jadi di Green Living Support ada 3 lingkar Pak. 3 lingkar utama, sekarang berkembang jadi 4. Lingkar yang pertama lingkar studi. Lingkar studi ini kepenelitian seperti itu, karena memang dari pengetahuan kita bisa menyebarkan ya, seperti itu lingkar studi. Dan ini target kami memang selain ke masyarakat juga edukasi masyarakat dan ke pemerintahan. Jadi hasil penelitian kami bisa jadi masukan. Yang kedua bisnis Pak. Lingkar bisnisnya bukan kami jadi pengusaha, bukan gitu, tapi kami mensupport ke bisnis Pak. Jadi misinya kami mensupport bisnisnya itu Pak, karena lucunya apa Pak, udah mau orang bikin produk green, tapi masyarakatnya nggak. Ada masyarakatnya udah teredukasi, wah semangat green, serius banget, produknya belum tersedia. Kami siap, ternyata nggak disediain, jadi balik lagi. Nah akhirnya kami salah satu mensupport tadi yang teredukasi, mengedukasi sekaligus mempertemukan antara konsumen dan produsen. Jadi kalau yang udah sadar, udah harusnya mudah kan Pak ya. Belinya di mana? Lerak Pak. Lerak di mana? Pernah tahu ya lerak ya?
Sabun lerak itu, sabun dari buah-buah bulat-bulat, kelerak kalau tempat saya. Kelerak, betul. Itu dulu saya tahunya dari mertua, karena ini batiknya suami kok bulat saya. Kok dibeliin lerak aja gitu. Baru saya tahu, oh lerak ini. Nah, ini itu masalah yang awalnya masalah ya Pak, mertua saya marah, ternyata jadi sarana saya untuk menemukan itu tadi. Oh iya lerak, terus lerak akhirnya ini lagi ya, nggak kelihatan luntur lagi lah gitu. Iya, alhamdulillah ya. Terus bonusnya banyak Pak, lerak bisa untuk nyuci piring, ini ngepel, terus cuci baju, hemat nggak Pak? Terus ada lagi Pak, minyak rambut Pak. Anak saya itu cowok yang pertama, dia itu nggak sengaja selama main gini terus itu megang rambut gitu. Nah kok jadi kaku, besoknya lagi ini tuh bentuk-bentuk gitu kan. Yang awalnya tadi masalah kok lengket gitu, ternyata kok kaku ya rambutnya. Terus besoknya tuh di pengeras lebih bagus ya. Iya, ya gini Pak, bapak-bapak, mas-mas mungkin lebih tahu ya. Kalau pakai minyak itu, kalau udah diminyakin kan agak lengket harus pakai sabun. Kalau lerak enggak Pak, dia itu udah kena air aja udah hilang. Enggak selengket kalau minyak rambut. Betul. Benar nggak Mas? Soalnya kalau minyak itu kan pasti pakai minyak. Minyak kelapa, minyak nggak tahu gelatin juga. Pasti yang jelasnya gelatin ya kan. Iya, itu tantangan kita ya. Tadi alhamdulillah jadi anak-anak tadi kita nggak bisa ini ya meremehkan potensi anak-anak. Betul. Apalagi kok merawat anak yatim ya, yang Allah udah pastikan keberkahannya banyak gitu. Nah, jadi makanya nanti itu bertumbuh juga. Ternyata lerak tadi jadi solusi juga. Kalau minyak rambut itu ada kemasannya, ada plastiknya, belum pabriknya, transport ke sana ke sininya kan, distribusinya. Ini lerak, bijinya bisa ditanam. Oh iya, ini saya sekarang lagi nyari sebenarnya itu. Udah lama tapi nggak pernah nemu. Ini di tempat saya ada dulu. Saya itu kalau itu nenek saya, itu belinya kelerak itu. Ya saya nyuci Pak. Memang benar buat sarung, buat apa sewek, apa namanya? Iya, betul. Memang kalau orang dulu kan memang ini ya. Sehat lah tanpa kimia lah ya. Iya betul. Bahkan juga suruh itu bukan sirih ya, sirih yang hijau ya itu. Kalau sirih merah kan bisa untuk itu. Nah itu bisa dipakai untuk cuci piring juga. Iya. Nanamnya mudah atau sulit Pak? Sangat mudah. Sangat mudah. Nah, Masya Allah. Jadi kita itu kurang menggali yang ke sana yang itu yang jadi kita jadi terasing gitu. Apa-apa apalagi sekarang semua ya produk yang kita itu misalkan. Kalau anak saya protes gini, kenapa sih kok semuanya kok produknya di toko ya, toko kayak Swalayan gitu kok semuanya kok pro Israel dia bilang gitu, waktu itu ya. Terus dia, kenapa? Karena mereka nggak ngerti mungkin di ADN nyebut gitu. Mungkin mereka nggak ngerti kalau daun apa ini bisa dijadikan sabun. Iya mungkin dia nggak ngerti, mereka nggak ngerti mungkin ya. Karena anak saya tadi memang keseharian ya apa mainannya alam ya. Jadi kayak sabun bikin sendiri, sampo bikin dari alam. Jadi ya akhirnya ketika melihat gitu kasihan ya mereka itu tiap hari beli kayak gitu nggak pernah makan buah mungkin ya karena mereka karena gini kalau saya selalu bilang ke anak-anak enak ya kita kalian nggak perlu beli sabun nggak ini bisa beli buah gitu kalau paling nggak mereka itu jadi kalau orang lain dibelikan apa ya jajan-jajan yang apa gitu ya karena saya jadi ini buah kalau pas lagi banyak duit itu yuk beli durian gitu ya mereka ini paling mewah ya durian gitu lah jadi kan durian raja ini orang Australia nggak bisa makan gini rasanya mereka itu kayak kebanggaan sama alamnya itu tinggi gitu Pak kemarin ya itu intinya kita membuat indikator sendiri apa sih sukses untuk anak-anak apa sih kebaikan ini tadi beciknya itu apa sih Pak? Gitu. Betul. Konsepnya becik itu apa? Ya kita sendiri. Kalau kita ngikutin orang lain kita habis Pak. Beda sama yang kita punya. Pokoknya kita intinya sekarang back to nature ya, kembali ke alam gitu ya. Terus Mbak Wan di sini apa sih kira-kira tipsnya untuk anak-anak panti untuk apa itu istilahnya tips sukses lah untuk anak-anak panti ini. Yang pertama tadi itu ya pesannya tentang pengelolaan sampah dan lain-lain. Apa kira-kira? Kalau saya mungkin lebih ke arah ini. Ya tadi semua orang itu diberi Allah potensi dan masalah dan bisa diselesaikan.
Dan pasti mau kita punya masalah pasti dibekali solusinya di situ. Jadi kalau kita melihat masalah itu apa yang membuat, misalnya ya ada anak yang dia merasa selalu dibully. Jangan-jangan dia nanti ke depannya adalah seorang tokoh yang mengatasi atau mencegah terjadinya bullying. Misalnya dia anak yang misalnya nih kayak Rasulullah lah. Rasulullah itu anak yatim, tapi beliau memuliakan anak. Beliau akhirnya bukan beliau akhirnya membuat aku enggak, tapi ternyata Allah beri kemudahan. Jadi ketika nanti pasti jalannya sejalan. Masalah kita itu nggak mungkin kita diberi itu kalau nanti kita nggak bermanfaat. Ternyata masalah kita bersama kita selalu bilang, oh ya mana mungkin sih masalah kok jadi manfaat. Loh, kalau cuma dikeluhin jadi masalah. Kita mengeluh, aduh aku ini anak korban bullying, oh kasihan sekali saya. Tapi ketika dia bilang, saya nanti nggak akan biarkan satu pun anak Indonesia atau anak di dunia yang mengalami bullying seperti saya. Jadi ini misi kan, jadi misi. Jadi udah artinya setiap masalah kita itu kita harus gali. Ini untuk Allah, pasti Allah kasih. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak punya peran. Semua yang diciptakan Allah itu pasti ada peran yang sudah menunggu. Gitu. Ada itu kemarin saya juga baca artikel ya. Pemain bola itu orangnya kecil. Itu dibully sama orang-orang sana itu. Nggak mungkin jadi ngapain kamu? Nggak mungkin diterima. Sekarang mau jadi pemain dunia itu. Yang sekarang membangun sekolah untuk anak-anak Afrika lagi. Kalau nggak salah, tahu namanya siapa? Sadio Mane. Yang baru ini kan? Sadio? Nah betul, saya baca. Cuman nggak apal ini. Saya apal intinya doang. Luar biasa itu. Itu dibully loh. Itu tadinya itu. Iya betul. Nggak mungkin loh, kamu kecil nggak mungkin bisa jadi ini apa itu istilahnya striker yang luar biasa itu. Kayak Sadio. Saya dulu pernah dibully tentang tumbuhan, Pak. Kamu ini anak sekolah tapi tanaman gini aja kok nggak ngerti namanya. Kemudian sekarang saya jadi ngedukasi banyak orang tentang manfaat tumbuhan liar. Gitu ya. Jadi bukannya tumbuhan liar gitu. Jadi tenang aja, itu tuh nanti akan ada masanya gitu. Jadi saya bilang hanya soal waktu dan bagaimana kita menggali ya. Jadi potensinya kita potensi ya. Jadi pasti masalah itu butuh ide, butuh potensi juga untuk disolusi, dipertemukan gitu Pak. Dan nggak mengolah tadi Pak. Itu kuncinya mungkin. Baik, ini sangat luar biasa. Ya ini belum pernah kita undang ini baru kali ini. Kayaknya kita nanti butuh orang-orang seperti ini, Mbak Oni sebagai petualang emisol ya. Ini sangat luar biasa, bisa dijadikan narasumber di 40 panti, bahkan kita nanti kalau ada pelatihan-pelatihan bisa mengundang beliau kayaknya ya. Luar biasa, karena ini ini belum semua loh. Beliau ini ya banyak banget, jurnalis, inisiator koperasi, pengajar kelas, koordinator pengirim buku, dan beliau adalah seorang penulis yang luar biasa. Masih banyak lagi. Dilihat di IG-nya apa namanya? Ada Ansasani, tapi saya sekarang memang nggak terlalu ramai di IG. Oh gitu. Kami di Facebook ada ya? Ada Facebook ya. Di petualang emisol apa itu? Iya. Sekarang saya lebih banyak di dunia nyata, Pak. Oh gitu. Ini sebenarnya karena kalau ketika saya menghemat energi ke sana, itu ternyata ya itu keadaannya saya lebih, masya Allah, lebih banyak yang diselesaikan, perlu banyak yang walaupun saya nggak ini ya, kalau keluar mungkin lebih luas ya. Nah, tapi masya Allah saya sekarang fokus dan tadi meramu agar benar-benar yang udah ada di depan kami, benar-benar. Jangan sampai yang saya fokus ke luar, yang terdekat saya jadi tidak terurus. Itu yang saya itu. Closing statementnya? Ya lebih kepada pesan lah. Gitu. Ya tadi, nggak semua orang itu harus jadi orang lain. Yang penting ada tahu ya apa yang Allah kasihkan, karena semua manusia itu pasti punya visi misi tadi, punya misi yang Allah ingin kita menjalankannya gitu. Jadi nggak ada orang
nggak punya manfaat itu nggak ada. Pasti itu ada. Pasti, hanya kita perlu duduk sebentar, menutup dari kebisingan, jadi kita nggak terintimidasi. Kalau jangan terburu-buru menginspirasi. Kalau kita dipaksa aku harus menginspirasi orang lain, enggak. Nah, kita itu hanya butuh menggali ke dalam, mengenal diri kita, mengenal Allah ya. Mengenal Allah itu dengan mengenal diri kita pula semakin mengenal Allah. Dan setelah itu baru Allah kan akan jalankan, ini apa sih tujuannya kamu hidup di sini, ini loh. Nah iya. Kita cek pas Pak. Betul. Kalau kita kalau orang tua kita mau berangkat dibekali kan, pasti. Tapi kalau nggak kita lihat, kita tahu nggak bekal kita isinya apa. Iya. Kita kelaparan, kita lapar, kadang kita buka aja, oh iya ya ada ini. Kalau orang tua aja membekali anak, gimana kalau Allah? Misalnya kita, pasti ada bekal yang saya bilang tadi, potensi. Kayak gitu sih Pak. Jadi kali lagi potensi sama masalah. Terima kasih. Luar biasa Mbak Anis. Ini Mbak Anis persis dengan tagline kita nih. Nantur becek, dunia becek, akhirat ape. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Mbak Anis Aksani. Terima kasih juga. So, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.